Kerja juga begitu. Kerja saja yang baik, sebaik mungkin, nanti hasilnya pasti kamu nikmati. Tidak usah dipikir di awal, saya pengen uang banyak. Loh, kalau kamu kerja serius, bagus, fokus, otomatis uangmu banyak, pangkatmu naik. Tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat, ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus. Pesan moralnya apa? Yang pertama, kayak tadi, sebenarnya ini pesan tentang objektivitas. Kita tidak bisa komentar tentang sesuatu yang kita tidak tahu. Pinter-pinterlah membedakan mana pemahaman, mana ngarang. Banyak orang ngomong tentang sesuatu yang tidak dia tahu. Itu sama seperti orang ngelukis setan. Jadi tidak jelas. Wong tidak ada orang tahu, ya tidak ada salahnya. Orang juga tidak tahu salahnya di mana. Isinya hanya spekulasi-spekulasi. Makanya mengkritik orang ngomong tentang hal-hal yang abstrak, hal-hal yang metafisik, itu susah. Kenapa? Tidak ada yang tahu aslinya gimana. Kamu mau mengkritik, besok itu di akhirat kita akan ketemu dengan sekian ribu bidadari misalnya. Loh, itu bantah ya susah. Mau dibantah gimana? Tidak dibantah gimana? Kenapa? Tidak ada yang tahu. Barang metafisik. Jadi hal-hal yang tidak ada pijakan objektifnya, yang tidak bisa diputuskan benar salahnya. Makanya kalau ada yang, Pak, saya sulit Pak belajar filsafat yang bagian metafisika itu. Oh, metafisik kok susah, tidak ada yang tahu aslinya. Wis kewarangan ya mesti benar. Filosof itu kan pikirannya macam-macam, ngomong apa saja. Ya memang tidak ada kenyataan objektifnya. Dia bisa ngomong ngalur, nggak bisa ngomong itu, tidak ada yang bisa menyalahkan. Jadi kalau ada orang ngomong kok tidak jelas ruwet tentang hal-hal yang tidak penting, bilang saja melukis setan, itu paling mudah. Kalau orang Cina kan gitu, sindirannya pakai pepatah-pepatah semacam ini. Jadi kalau ada orang ngomong tinggi-tinggi, abstrak-abstrak, tidak jelas. Oh iya sih, memang melukis setan itu paling mudah. Kenapa? Orang tidak tahu kenyataan aslinya, bantahnya juga susah. Faktanya juga tidak tahu. Sama kayak kamu ngomong, besok Pak, pokoknya di masa depan saya akan punya mobil 10, punya istri 4, punya ini. Besok di masa depan, wong ya sesuk ndak jelas masihan. Kamu bisa gambar sak senengmu wis. Wong ya objeknya ndak jelas. Jadi melukis setan itu paling mudah. Pelajaran tentang objektivitas. Kalau ngomong, perhatikan kalau ada orang ngomong, kadang-kadang kamu terpesona dengan omongannya. Coba perhatikan, jangan-jangan dia sedang melukis setan. Karena seringkali kita mengukur benar salahnya pikiran itu dengan sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Begitu kita tidak bisa bantah, terus kita pastikan bahwa itu benar. Hati-hati, ini bisa jadi cacat logis. Karena dengan aku tidak bisa bantah itu bukan berarti terus pikiran itu pasti benar. Mungkin keterbatasanmu saja tidak nyampe. Kalau kamu mungkin menguasai bidang yang sama, mungkin kamu bisa menjelaskan. Jadi kalau ada gagasan yang tidak bisa kamu bantah, jangan dipastikan bahwa gagasan itu benar. Kan kita sering kadang-kadang kan rasanya itu salah loh Pak, tapi piye bantahnya, saya tidak bisa. Ingin menjelaskan salahnya di mana tidak bisa, tapi menurutku salah, jelas salah itu. Tapi gimana ya menjelaskannya? Kan kita sering begitu. Ya itu berarti keterbatasan kita. Bukan berarti kalau kamu tidak bisa bantah berarti itu benar. Jadi di antara cacat logis yang sering kita gunakan ini, jangan-jangan dia cuma melukis setan tadi, sehingga kamu tidak bisa bantah. Karena apa? Pijakan objektifnya tidak ada. Jadi mau ngomong ngalor, mau ngomong itu ya suka-suka dia. Wong ya nggak ada pijakan objektifnya. Apalagi yang sangat subjektif. Sangat subjektif itu kan orang lain tidak bisa meraba. Hanya dia yang tahu. Tadi malam aku mimpi, di mimpiku itu. Begitu kamu ngomong aku mimpi kan isinya wis
suka-suka kamu, siapa bisa bantah? Ya kan? Aku mimpi ketemu kamu loh. Padahal kamu, iyalah wis bantai piye wis susah. Wong itu mimpimu. Masa aku mau bilang tidak? Loh, yang mimpi siapa? Kok kamu ngatur-ngatur mimpiku? Kan ngono. Jadi obrolan-obrolan kita sering-sering semacam ini. Melukis setan paling mudah. Kalau ngomong yang tidak jelas abstrak itu gampang. Oke. Terus pelajaran selanjutnya, kalau ini lebih mudah dipahami. Mata tak melihat bulu mata. Jadi ini zaman Raja Chu Xuanwang dari negeri Chu. Dia ingin mencaplok wilayah negara tetangganya karena dilihatnya negara tetangga itu sedang kacau. Terus penasihat politiknya bilang, keinginan yang mulia tidak sepenuhnya benar. Ya benar negeri Yue sekarang sedang kacau balau, namun negeri Chu kita juga tidak bagus. Kecerdasan seseorang itu seperti bola mata. Ia mungkin memiliki pemikiran mendalam dan jauh ke depan, namun kadang tidak memikirkan ancaman yang dekat. Seperti mata yang memandang jelas benda jauh, tapi bulu mata sendiri tidak terlihat. Kamu tidak bisa kan melihat bulu matamu, kamu sampai melek-melek ya raiso. Padahal dia sangat dekat. Tapi bulu mata temanmu yang agak jauh masih terlihat. Jadi ini raja ini mau menyerang negeri sebelah. Wah, ini mumpung negeri sebelah kacau ini. Diserang aja. Loh, sebentar. Negeri sebelah kacau ya, wong kita lihat. Tapi apa negeri kita ini tidak kacau? Kalau negeri kita ini kacau kan bunuh diri kita. Bodoh-bodoh kacau nih. Kenapa kok tidak melihat diri kita juga lemah? Karena orang itu memang punya kecenderungan bulu matanya sendiri tidak terlihat. Mencari kesalahan orang lain itu enak, gampang. Tapi introspeksi muhasabah, menemukan kesalahan sendiri itu susah. Manusia punya kecenderungan mencari justifikasi terhadap salah yang dia lakukan. Kamu yang muda-muda begitu salah, yo maklum lah Pak, anak muda masih. Yang kecil, waktu kamu kecil dulu punya alasan gitu juga. Masih kecil Pak, masih belum ngerti apa-apa. Nanti begitu tua, wah, wong tua kayak lupute. Orang tua memang kadang-kadang seling salah sudah tua. Lalu tidak salah terus kapan? Waktu muda alasan, sudah tua alasan, masih kecil alasan. Susah melihat bulu mata sendiri. Orang ngertinya selalu salahnya orang lain. Menunjuk dirinya sendiri susah, karena memang bulu mata tak terlihat. Yang terlihat itu butuh jarak yang agak jauh, bulu mata kan nempel di sini. Jadi kesalahan yang nempel dalam diri kita itu biasanya sangat samar, tidak terlihat. Rata-rata kita, saya tidak tahu, di antara teman-teman yang hadir malam ini, kelihatannya rata-rata mungkin 90% lebih merasa kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Mungkin hampir semua merasa aku ini orang baik loh, mungkin begitu. Padahal kalau ditimbang ya Bu, saya tidak jamin juga. Karena ya kok salahmu ya oke. Kemarin ada mahasiswa itu Pak, saya itu jujur, sholat saya masih bolong-bolong. Oh, alhamdulillah kamu sudah sadar. Yang lain ada yang sholatnya tidak bolong-bolong, memang tidak pernah sholat. Iya. Jadi bulu mata sendiri tidak terlihat. Selalu sisi salahnya orang lain yang kamu lihat. Kalau ada orang soleh, kamu soleh hanya tampilannya, tidak mesti batinnya jelek. Batinnya mesti ya. Kan kamu terus lihatnya gitu. Kalau ada orang jahat, itu orang memang jahat, rusak kok. Kok kamu tidak nyari batinnya? Kenapa kamu nyari salahnya dia? Jadi bulu mata tak terlihat. Kalau ini tentang pendidikan. Ini buat kalian. Ini ada
filosof namanya Zhengzi, muridnya Konfusius. Jadi satu ketika Zhengzi ini melihat anaknya nangis, minta ikut ibunya ke pasar. Terus sama ibunya dibujuk, "Udah, nggak usah ikut ya, nanti tak beliin kesukaanmu." Ya karena kasusnya di Tiongkok ya, kesukaannya babi panggang. Ganti aja nanti jadi ayam panggang. Nah, pulang dari pasar, Zhengzi langsung sudah siap mau nyembelih babi lagi. Istrinya terus bilang, "Lo ngapain Pak kok nggak mau nyembelih babi? Tadi saya cuma bohong kok biar dia nggak mau ikut ke pasar, kok malah nyembelih beneran, rugi kita dong." Katanya Zhengzi, "Nggak bisa. Terhadap anak-anak kita nggak boleh bohong. Anak kecil itu nggak ngerti apa-apa, yang mereka tahu hanya melihat dan meniru. Jika kita bohong pada mereka, berarti kita mengajarkan bohong pada mereka. Mereka akan meniru kebohongan yang sama. Sekalipun sesaat ibu berhasil membujuk anak, tapi setelah tahu dibohongi nanti, mereka tidak akan percaya lagi pada kata-kata ibu dan akan lebih sulit untuk dididik. Jadi kelemahannya dua bohong pada anak itu. Yang pertama, kemungkinan besar akan ditiru. Atau seandainya tidak ditiru, mungkin dia pintar, dia tahu bahwa ibunya bohong. Setelah ini akan sulit mendidik dia. Kenapa? Karena dia tahu ibunya tukang bohong. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang anak kecil, alah, cah cilik tidak ngerti apa-apa, dihapusi wae, dibohongi saja, enggak. Secara mental bahayanya double. Kalau dia mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, bisanya cuma manut saja, dia akan manut untuk bohong. Karena ibunya bohong, mungkin menurut dia berarti bohong itu boleh. Tapi begitu dia pintar ngerti kalau ibunya bohong, setelah ini dia akan susah diberitahu. Karena dia ngerti ibunya pembohong. Ya sebenarnya pada semua orang juga begitu. Tidak cuma sama anak kecil. Orang dibohongi, bahkan yang besar pun begitu dibohongi, kalau dia pintar, dia tidak akan percaya lagi sama yang membohongi. Tapi kalau dia tidak pintar, dia anggapnya kebohongan itu baik, dia akan mengulang kebohongan itu. Jadi hati-hati. Diingat-ingat ceritanya Zhengzi menyembelih babi. Jadi meskipun kita sedang ngajari anak kecil yang akalnya belum lengkap, jalannya juga harus jalan yang baik. Tidak pakai bohong. Ayo tidur. Kalau tidak tidur nanti dimakan. Nah, kan kita sering gitu. Oh no, apa lewat gitu. Lalu kita bohong. Minta dibeliin ini, oh itu tidak dijual kan. Ya kan? Kita kan biasa begitu, itu tidak dijual loh. Loh itu kalau anak tidak pinter, dianggapnya tidak dijual beneran. Jadi besok dia niru ibunya, kalau mau nggak usah dibeliin apa-apa, wong semuanya tidak dijual. Tapi kalau dia anak pinter, besok tidak percaya lagi sama ibunya, karena ibunya tukang bohong. Hati-hati ya kamu yang sama adik-adikmu, besok sama anakmu, tidak usah bohong, tidak apa-apa, bilang aja itu dijual sih, cuma duitku kurang, kan itu lebih jujur. Itu tidak bawa uang, tapi tidak bawa uang beneran loh ya, kurang beneran loh ya, tidak bohong. Kalau bohong ya nanti dia lama-lama dia tahu. Atau bawa uang si ibu, tapi itu tidak penting, masih banyak hal lain yang lebih penting untuk dibeli. Masih butuh beli beras, masih kalau beli mainan terus tidak bisa beli beras, nanti tidak makan gimana? Sama anak kecil jujur juga tidak apa-apa kok. Nanti nangis ya pun nangis, emang anak kecil nangis. Lebih lucu kalau yang besar yang nangis. Oke, itu ya untuk pendidikan anak-anak. Jadi hati-hati, karena anak kecil itu masih sensitif. Kalau kalian sih cuek aja digituin, tapi kalau yang kecil dia masuk, melihat apapun, diberi apapun masuk. Kenapa anak kecil sekarang kok aneh-aneh? Postingannya kadang kayak postingannya orang dewasa, lalu karena itu yang dia serap dari lingkungannya, yang dia tiru dari sekelilingnya. Jangan salahkan mereka. Kita yang mewarnai dia sehingga jadi begitu. Oke, terus kisah ular di kolam kering.
Ini sindiran pada orang yang suka hal-hal yang ajaib, mengejutkan, wow. Cara berpikir kita. Jadi ini ada cerita satu kolam yang airnya habis. Tinggal 2 ekor ular. Satu besar, satu kecil. 2 ekor ular ini ngobrol. Ini kita saatnya keluar dari kolam. Wong airnya sudah habis. Tapi kalau kita jalan beriringan, mesti nanti ketemu orang, wong kamu besar sekali. Kalau ketemu orang, wassalam, nasib kita akan tamat. Kita akan dibunuh. Sekarang gini saja, biar kita tidak dibunuh oleh manusia, kita jalannya sambil numpuk. Saya naik ke atasmu. Nah, kalau kita jalannya sambil numpuk, nanti orang yang lihat kita mesti menganggap kita ini ular ajaib. Atau menganggap kita ini ular utusan langit macam-macam, kita aman. Tidak ada yang berani macam-macam kalau sudah kayak gitu. Itu memanfaatkan cara berpikirnya manusia juga dengan yang aneh-aneh, yang ajaib-ajaib. Dan ularnya jalan dengan numpuk, selamat dia. Orang lihat, ini ada dewa ular, malah disembah mungkin. Ya kan? Kita sering lihat itu kan ular berkepala 2. Ular itu kan, itu jangan-jangan ularnya bikin trik daripada aku tewas. Bikin trik yang aneh-aneh biar tidak dibunuh oleh manusia. Kenapa manusia suka yang semacam ini? Suka yang aneh-aneh. Kalau ingin selamat ya begitu sudah. Melakukan hal yang aneh nanti dianggap ajaib. Kalau sudah dianggap ajaib, selamat nyawamu. Nah, itu yang dilakukan ular. Ini menyindir cara berpikir, cara hidup kita selama ini. Kita biasanya kalau ada yang tidak masuk di akal kita, terus kita anggap luar biasa, kita anggap wow. Jadi hal-hal yang aneh, yang mengejutkan itu kan terus kita anggap sebagai kebenaran. Nah, itu cerita tentang ular di kolam kering. Logika yang sama dilakukan biasanya para artis. Para artis yang ada melakukan aneh-aneh biar viral. Pansos gitu kan. Pansos itu kan logika cerita ular di kolam kering. Begitu kamu aneh, orang perhatian padamu. Nanti nilai jualmu naik. Karena manusia sukanya yang aneh-aneh. Kalau kamu biasa-biasa saja, kamu akan lewat begitu saja dalam sejarah. Tidak ada yang peduli. Tapi begitu kamu aneh-aneh, kamu diingat orang. Teman masa kecil yang kamu ingat kan yang aneh. Yang biasa-biasa agak lupa. Tapi yang mungkin dulu pernah nakal apa, pernah menjahilimu apa, pernah yang aneh-aneh yang muncul. Dosen paling kejam paling kamu ingat pertama. Setelah itu baru dosen yang paling baik. Setelah itu baru dosen yang biasa-biasa. Kadang ada yang sampai namanya lupa. Itu dosen saya dulu. Lupa kan namanya siapa. Sering begitu mahasiswa itu. Oke. Jadi untuk diingat apa? Pakai logika ceritanya ular di kolam kering. Lakukan yang aneh-aneh. Kalau kamu pengen video-videomu viral ya cari cerita ular di kolam kering. Saya ngomong kayak gini kok nadanya datar, terus Pak Faiz ini ngomongin ndak ada iramanya, ndak ada nadanya, biar ada orang dengerin terus ditambahin musik. Ya kan? Kan gitu, biar menarik terus saya ngomong ada musiknya di belakang. Kadang-kadang musiknya lebih keras. Jadi akhirnya nggak jadi dengerin kan, cuma dengerin musiknya enak. Pokoknya videonya nggak ada yang lihat, satu-satunya yang lihat terus komentar, itu musiknya apa ya? Oke. Ya, ngaji ini ra penting buas. Ya, itu cerita ular di kolam kering namanya. Kalau nggak ada musiknya siapa mau dengerin? Oke, terus. Nah, ini juga sering terjadi. Menanti kelinci kesasar. Istilahnya ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya kesasar itu apa ya. Tersesat harusnya ya. Tidak apa-apa, ini sudah terlanjur pakai bahasa Jawa. Kelinci kesasar. Kelinci yang tersesat. Jadi satu ketika di negeri Song ada petani yang sangat miskin. Kerja keras sekali demi menghidupi keluarganya. Tiba-tiba saat dia kerja di ladang ada kelinci melintas.
Dia kaget, kelinci ini ya kaget. Sakit. Iya kan biasa begitu. Kalau kamu jalan di mana tiba-tiba ada kucing, kamunya kaget, kucingnya kan juga kaget. Oke, kamu marah-marah sama kucingnya, ngagetin aja. Kucingnya juga begitu sebenarnya. Nah, sama-sama kaget. Terus kelinci ini lari. Ada orang, dia tidak perhatian, terus nabrak pohon. Terus tewas kelincinya. Wah, Pak Taninya seneng rezeki. Kelincinya dibawa pulang, masak. Malam itu satu keluarga makan enak, makan kelinci. Karena biasanya miskin, susah, makan enak. Anak-anaknya senang, keluarganya senang. Wah, terus dalam pikirannya petani, besok harus ke sawah lagi. Siapa tahu ada kelinci lagi. Besoknya ditunggu, tidak ada kelinci lagi yang lewat. Wah, ini kok tidak ada ya? Mungkin besok. Berhari-hari sampai berminggu-minggu, akhirnya dia apa? Dia tidak kerja di ladang, cuma nunggu kelinci lewat. Siapa tahu ada kelinci lewat. Dan diketawain oleh tetangganya. Jadi kamu itu cara mikirmu gimana? Jadi ini kritik pada kita yang susah membedakan mana kebenaran, mana kebetulan. Ada beda antara kebenaran dan kebetulan. Kalau itu kebetulan, tidak bisa diulang. Peristiwa kebetulan itu sekarang iya, besok enggak. Itu kebetulan, bukan kalau kebenaran itu ya besok ada kelinci lagi, besoknya ada kelinci lagi, berarti memang di sini jalurnya kelinci. Tapi kok tidak, itu kebetulan. Kalau kebetulan tidak bisa jadi pedoman. Yang dijadikan pedoman itu kebenaran. Makanya kebenaran yang benar apa? Ya kerja di ladang, kerja yang keras biar dapat penghasilan. Jangan menunggu kebetulan. Saya mau ujian besok, kok tidak belajar? Siapa tahu nanti kalau takdirnya bagus, ya bagus lah Pak. Itu kamu nunggu kebetulan. Kebetulan jangan dipedomani. Ya kalau Allah menghendaki bisa, cuma Allah itu menghendaki apa enggak kan kita tidak tahu. Pedoman kita jangan kebetulan, tapi kebenaran. Kamu ke kampus, temenmu yang paling cakep tiba-tiba senyum padamu. Wah, jangan-jangan ada rasa ini. Itu jangan kesusu disimpulkan dulu. Kamu harus cek yang cermat, ini kebenaran apa kebetulan. Jangan-jangan hanya kebetulan. Jadi jangan sampai kita menanti kelinci yang kesasar, menanti kelinci yang tersesat. Oke, ada cerita lagi. Pokoknya sampai jam 10 cerita. Ini logika gosip. Hati-hati bagaimana kalau hari ini kita menyebutnya post-truth. Post-truth pakai anekdotnya Hans Feizi, isu 3 orang akhirnya percaya ada hantu. Ada harimau. Keliru. Jadi ada seorang pejabat istana, kepercayaannya Raja W, namanya Panggong. Panggong ini dapat tugas dari raja untuk tolong temani putra mahkota yang mau melakukan perjalanan jauh. Nah, Panggong ini sebenarnya tidak masalah, cuma dia khawatir kalau dia pergi lama dari istana, nanti ada orang yang memfitnah dirinya di hadapan raja. Karena situasi kerajaan sedang tidak menentu. Akhirnya Panggong sebelum berangkat ngajak ngobrol rajanya. Tuan Raja, seandainya ada orang bilang pada raja hari ini bahwa di jalan depan situ ada harimau, raja percaya enggak? Ya enggak, enggak pernah di depan situ ada harimau. Oke. Setelah bilang tidak, terus datang orang kedua bilang hal yang sama, bahwa ada harimau di jalan. Tuan akan percaya enggak? Enggak. Setelah itu ada orang ketiga datang yang bilang bahwa di jalan ada harimau. Kira-kira Tuhan percaya? Ya kalau 3 orang mungkin aku percaya.
Kita kan sering begitu. Jadi post-truth itu biasanya tersebar dengan cara ini. Kalau yang ngomong hanya satu orang ini, mungkin kamu tidak percaya. Tapi lo itu kok juga ngomong. Lo itu kok juga ngomong. Terus akhirnya kamu percaya. Padahal kenyataannya tidak ada. Jadi katanya Pangkong kemudian, kenyataannya harimau itu tidak ada. Tapi setelah 3 orang mengatakan ada, harimau itu dianggap benar ada. Hamba sekarang mendampingi putra mahkota ke negeri yang jauh. Mungkin ada orang yang membuat isu tentang diri hamba. Lebih dari 3 orang. Mohon baginda tidak cepat percaya sebelum melihat kenyataannya. Jadi maksudnya Pangkong itu apa? Jangan peduli berapa orang yang ngomong bahwa itu benar. Cek saja kenyataannya. Karena gosip itu berkembang ya seperti itu. Dari orang satu ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga. Terus lama-lama karena banyak yang ngomong, terus kita percaya. Kalau kesalahan logis kita sering menyebutnya namanya ad populum. Jadi kalau banyak orang menganggap benar, terus kita anggap itu benar. Padahal tidak mesti. Jadi kebenaran itu tidak tergantung berapa orang yang ngomong. Tapi seringkali kita, kalau teman ini ngomong A, teman itu ngomong A juga, yang sana ngomong A juga, berarti A itu benar. Padahal ya tidak mesti benar. Sebelum ada bukti konkret, bukti kenyataannya. Jadi isu 3 orang akhirnya percaya ada harimau. Kalau ada orang lari ke sini, Mas, di depan sana loh, ada harimau. Kan terus tidak percaya kalau cuma dia. Tiba-tiba datang orang kedua, bener loh di sana ada harimau. Kita sudah setengah kan tidak percayanya. Orang ketiga datang, ada harimau bener di sana. Biasanya terus kita percaya. Jadi logika gosip berkembang semacam ini. Itu yang terjadi hari ini di medsos. Terus kita kenal para pelakunya sebagai buzzer. Kerjaannya buzzer ini kan semacam ini, memasifkan isu. Ketika banyak orang percaya, terus dari kebohongan jadi kebenaran. Sampai level kalau post-truth itu kan yang tadi bohong itu yakin bahwa itu benar. Awalnya kan kamu yang bohong, kamu ngarang cerita ada harimau. Begitu banyak orang percaya, kamu ikut-ikutan percaya bahwa ada harimau. Ya kan? Post-truth itu sampai level yang bohong percaya bahwa itu benar. Padahal tadi dia yang bikin-bikin. Mungkin temennya lari terus dia ikut lari. Itu kan sama kayak ceritanya Nasruddin itu kan, membohongi anak kecil. Di sana ada bagi-bagi kue loh. Anak kecil pada lari ke sana. Dia ikut-ikutan lari. Ditanya orang, kok kamu ikut-ikutan lari? Tadi kan kamu yang bikin-bikin berita. Loh, siapa tahu ada yang bagi kue beneran di sana. Jadi tadi dia yang bohong kok, sekarang malah bingung dewe deh. Itu isu 3 orang percaya ada harimau. Masih ada. Bunyi genderang mempermainkan rakyat ini. Kalau ini cerita dari negeri Chu. Rajanya namanya Chu Liwang. Jadi raja ini satu ketika santai-santai mabuk. Dalam kondisi mabuk, raja ini memukul beduk, memukul tambur yang biasa dipakai, kalau di Jawa mungkin kentongan lah ya namanya, kalau di Cina tambur. Untuk kalau ada peringatan tanda bahaya. Raja ini karena mabuk, tidak sadar, dipukul keras-keras. Rakyat dengarnya, wah ini kerajaan terancam ini. Semuanya keluar bawa senjata sepunyanya, cangkul, sabit dibawa semua. Begitu nyampe kerajaan, orang-orang kerajaan bingung, lah ini gimana? Tidak ada apa-apa. Ya terus dijelaskan, wahai rakyat, tadi keliru, rajanya mabuk, jadi mukul-mukul itu ya. Ya kalau pakai hari ini mungkin rakyatnya semua bilang, gitu. Pulang, tapi jengkel rakyatnya. Nah, selanjutnya ada bahaya beneran. Dipukullah tambur itu untuk isyarat bahwa ada bahaya beneran. Tapi rakyat sudah tidak percaya, paling mabuk lagi, mukul tambur lagi. Akhirnya tidak ada yang datang.
Padahal itu benar-benar bahaya. Jadi ini peringatan buat kita, hati-hati. Sekali kamu bohong, orang tidak akan percaya lagi. Sebanyak apapun kejujuranmu selama ini. Karena orang itu biasanya kesalahan itu lebih besar efeknya dibandingkan sebanyak apapun kebaikan yang kamu tanam. Jadi bunyi genderang mempermainkan rakyat. Terus kalau ini cerita tentang Zhao Xiangshu belajar mengendarai kereta. Jadi ada raja negeri Zhao, namanya Zhao Xiangshu, yang ingin belajar naik kereta. Maka dia mengundang ahli kereta kerajaan namanya Wang Ziki. Ingin belajar, ingin diajari. Setelah diajari, raja ini nantang. Ayo, aku sudah ngerti caranya naik kereta. Sekarang kita berlomba. Balapan. Tapi sekeras apapun raja ini tetap kalah. Akhirnya raja marah-marah. Wah, kurang ajar kamu Wang Ziki. Mesti kamu kasih ilmu yang rendah-rendah. Mesti kamu nggak tuntas ngajarinya. Katanya Wang Ziki, enggak, bukan itu Tuan. Tuan melakukannya tidak tepat. Kereta kuda itu tergantung pada kudanya. Perhatikan talinya agar kuda tetap nyaman. Pengendara juga harus serasi dengan kuda. Baru larinya maksimal. Tapi kalau Tuan kan tidak begitu. Kalau Tuan saat tertinggal, Tuan hanya memikirkan bagaimana mengejar aku. Saat sudah di depan, Tuan ketakutan, takut kalau saya dahului. Akhirnya Tuan hanya memikirkan menang kalah. Kalau hanya mikir menang kalah, bagaimana Tuan bisa konsentrasi menjaga keseimbangan dengan kuda? Ini sindiran bagi kita. Kita yang terlalu mikir kalah menang, terlalu mikir hasil sehingga tidak peduli dengan proses. Padahal logikanya tidak bisa dibalik. Hasil yang baik itu dari proses yang baik. Kita selalu mikir, jangan-jangan temanku IP-nya lebih tinggi. Jangan-jangan aku sudah tinggi sih, jangan-jangan nanti disalib oleh temanku. Yang dipikir ini, tidak dipikir belajarnya saja yang baik. Naik kuda, lomba kuda juga begitu. Kalau hanya fokus pada mengalahkan yang lain, ya akhirnya apa? Tidak bisa seimbang sama kudanya. Bekerja juga begitu. Kerja saja yang baik, sebaik mungkin, nanti hasilnya pasti kamu nikmati. Tidak usah dipikir di awal. Saya pengen uang banyak. Loh, kalau kamu kerja serius, bagus, fokus, otomatis uangmu banyak, pangkatmu naik. Tapi kalau kamu mikir mengalahkan temenmu biar kamu naik pangkat, ya tidak jaminan pekerjaanmu bagus, sukses. Jadi itu cerita Zhao Xiaozhu belajar naik kuda. Kalau ini sindiran buat kita. Jadi di negeri Chu ada aturan dilarang menambang emas tanpa izin. Bagi siapa yang ketahuan dapat hukuman berat. Tubuhnya akan dibelah dengan ditarik oleh 5 ekor kuda ke 5 arah. Hukumannya ngeri. Tapi apa? Orang-orang tetap tidak berhenti ingin mencuri, menambang emas, sehingga banyak yang dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena banyak orang yang mentalnya untung-untungan. Siapa tahu untung, siapa tahu lolos. Kita sering begini. Kenapa hukum itu kok dilanggar? Terus kamu lampu merah, sudah jelas merah, kamu tabrak, kenapa? Siapa tahu lolos. Siapa tahu tidak masalah. Siapa tahu banyak orang punya cara berpikir begini. Jadi nyari untung, untung-untungan. Sudah diperut oleh polisi, gak saya banter kewai. Siapa tahu diculke sama polisinya. Siapa tahu dibebaskan. Kita selalu untung-untungan. Sudah tahu buang sampah banyak di sungai akibatnya banjir, tapi kita tetap buang. Argumennya apa? Siapa tahu tidak banjir. Logika ini yang sering terjadi. Meskipun ada undang-undang dihukum mati, pencurian emas jalan terus.
Koruptor-koruptor itu ya ngerti loh, nek korupsi itu jahat, ada larangan, hukumannya berat. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena apa? Siapa tahu ndak ketahuan. Siapa tahu selamat. Siapa tahu lolos. Logika ini yang dipakai. Jadi kalian hati-hati kalau menggunakan logika ini. Terus ini cara bikin hukum, cara bikin aturan, cara bikin karya. Ajarannya Hanfe dengan aturan memahat. Coba perhatikan orang memahat. Orang memahat itu kalau pas bikin hidung selalu dibikin lebih besar. Kalau pas memahat mata dibuat lebih kecil. Rahasianya apa? Biar kalau ada masalah, mengatasinya gampang. Kenapa hidung dibikin lebih besar? Karena nanti kalau kebesaran tinggal dikecilkan. Kalau dibikin kecil, kurang besar, susah sudah nambahinnya. Jadi, mata juga begitu. Mata dibikin kecil. Kalau ternyata kurang besar, tinggal dilebarkan. Tapi kalau sudah terlanjur lebar, mengecilkannya susah. Jadi dalam hidup kita harus punya, kalau bahasa manajemennya namanya manajemen resiko. Harus bisa mengantisipasi. Kalau besok begini, begini saja. Kalau tidak begitu, begini saja. Kan gitu. Kok nilaiku mata kuliah ini jatuh? Wah, ini kira-kira manajemen resikonya gimana? Diulang saja semester depan, atau menghadap saja ke dosennya bawa buah 5 kilo, sambil memohon-mohon, atau bikin alasan, atau bisa macam-macam. Itu namanya manajemen resiko ya Pak. Kamu sendiri yang ngatur. Dalam hidup jangan kaku, karena kenyataan itu bisa berubah-ubah dan dinamis. Untuk bisa selamat apa? Selalu ada plan A, plan B. Tapi kalau sudah kebablasan, kayak hidung tadi sudah terlalu kecil, itu sudah bablas sudah. Kalau nanti butuh yang lebih besar, susah. Jadi, itu pelajaran dari Hanfe. Oke. Nah ya, ini nasihat-nasihat dari beliau. Sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Baik-baiklah sama tetanggamu, sama temanmu. Karena yang bisa membantu yang dekat. Keluargamu yang jauh bisa mensupport, tapi lebih efektif yang dekat. Maka baik-baiklah dengan yang lebih dekat. Yang jauh kurang bisa membantu. Jadi sumber air yang jauh tak bisa membantu memadamkan api yang dekat. Hanya dengan tampilan baju dan gaya bicara, bahkan Konfusius tidak akan bisa mengatakan orang seperti apa dia. Namun dengan mengujinya dalam satu posisi dan melihat apa yang dia lakukan, bahkan orang yang kurang mampu menilai akan bisa tahu dia bijaksana atau tidak. Jadi orang itu tidak kelihatan dari omongannya, dari bajunya, dari tampilannya. Dia akan kelihatan seperti apa kalau sudah ada dalam posisi di kasus hidup yang sebenarnya. Tiap hari ceramah, sabarlah, sabarlah. Tapi begitu ngalami masalah sendiri akan kelihatan ini sabar beneran apa enggak. Tiap hari nasihati orang, semangatlah, semangatlah. Coba kalau dia sendiri ada di posisi yang sama, semangat enggak? Nah itu namanya dengan hanya melihat tampilan, baju, dan gaya bicara. Bahkan Konfusius juga tidak bisa menilai orang seperti apa. Maksudnya menilai orang tidak bisa dari bajunya, tidak bisa dari gaya bicaranya. Wah, ini gaya bicaranya indah sekali, manis sekali, indah. Dia akan kelihatan begitu ada kasus. Sabarlah, hidup ini memang ujian pada orang lain. Coba kalau dia sendiri yang ngalami masih begitu, enggak? Akan kelihatan yang aslinya kalau dia sendiri ngalami. Jadi kuncinya di situ. Ia yang mengklaim kebenaran
padahal tidak ada buktinya adalah orang bodoh. Dan ia yang bertindak berdasarkan sesuatu yang tidak ada buktinya adalah penipu. Kamu pikir sendiri nanti di kamar. Terakhir adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit adalah tahu bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu. Kalau sekedar mendengarkan saya ngomong dan paham, gampang. Tapi terus kalau sudah paham, mau apa kalian? Oh, itu yang tidak gampang. Sekedar ngerti gampang. Tapi kalau sudah ngerti, pengertian itu mau dijalankan seperti apa, dipakai apa, itu yang sulit. Tadi saya sebut post-truth. Post-truth itu makanya disebut melampaui kebenaran. Post itu kan pasca. Maksudnya apa? Orang menghasilkan post-truth itu seringkali dia bukannya keliru dan menemukan kebenaran, tapi kebenaran ini dia pakai untuk apa? Faktanya sih itu, cuma fakta itu terus dia pakai untuk apa? Jadi bukan pada pemahaman terhadap sesuatu, tapi pemahaman itu dia gunakan selanjutnya untuk apa? Faktanya misalnya ngaji filsafat ini selesainya jam 10 malam. Loh, fakta bahwa ngaji ini jam 10 malam itu bisa kamu pakai macam-macam. Kamu pakai menjelaskan secara bagus-bagus, wah ngaji itu berarti setia ya, sampai jam 10 malam kuat ya, kan gitu. Tapi atau bisa kamu sampaikan dengan konotasi yang negatif, ngaji sampai jam 10 malam filsafat lagi, nggak tambah sesat itu. Kan bisa. Jadi faktanya hanya sampai jam 10 malam. Saya kalau di kelas sering mencontohkan misalnya slide itu tingginya 3 meter dari lantai. Ini fakta. Tapi kalau saya mengucapkannya bukan 3 meter dari lantai, tapi slide itu terlalu tinggi, itu bukan fakta, tapi opini. Nah, post-truth itu ada di level ini. Jadi ketika orang menggunakan kebenaran untuk kepentingannya. Jadi adalah mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu selanjutnya kebenaran itu mau pakai apa. Yang sudah kamu tahu itu mau kamu pakai apa. Karena kadang-kadang pengetahuan yang baik digunakan untuk yang jelek itu bisa. Makanya Al-Quran itu kan salah satu ayatnya menjelaskan hati-hati perbuatan baik tapi bisa digunakan secara jelek untuk menjelekkan orang lain. Ada sodakotin yatba'uha adha, sodakoh yang diikuti caci maki. Itu kan perbuatan baik, tapi dia derajatnya turun jadi jelek. Kenapa? Diikuti caci maki. Itu caranya, cara sodakoh sambil caci maki. Nih tak kasih, dasar kamu orang miskin. Itu kan sedekah sambil caci maki. Sedekah apik, ning carane keliru. Sedekah itu kebenaran, kebaikan, tapi digunakan secara salah. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, yang sulit itu kalau sudah tahu mau apa. Saya tidak setuju Pak pikirannya Al-Fawzi bahwa kita harus kaku dengan hukum. Oke, kamu sudah tidak setuju, terus kamu pengennya gimana? Nah, itu selanjutnya gimana? Atau saya setuju, oke, kalau kamu setuju, terus selanjutnya bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud oleh quotes ini. Jadi mudah untuk tahu sesuatu, tapi yang sulit adalah bagaimana menggunakan apa yang kamu tahu.